Selamat pagi Indonesia, selamat sore dan selamat malam untuk Amerika, dan juga selamat berjumpa untuk saudara-saudara yang lainnya yang ada dalam acara pengalaman iman ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama, kami sangat bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya kami boleh berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Oleh kasih-Nya juga kami masih bisa melayani sampai saat ini. Terima kasih kepada Jemaat Yehova Makarios bekerja sama dengan keluarga Dr. Epistel Simatupang telah menempatkan kami untuk melayani di Kalimantan Mission Center atau KMC Singkawang. Terima kasih juga kepada host kesaksian iman, Ibu Lain Wagyu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan kesaksian pada acara yang luar biasa ini dalam rangka memperingati 21 tahun terbukanya penginjilan di Balai Karangan, di mana keluarga Wagyu Lasut telah menjadi pionir sehingga sampai saat ini mereka sudah membangun gedung gereja sebanyak 12 gedung. Pada saat pengresmian gedung ke-12, kami turut menjadi saksi atas dedikasi Ibu Lain Wagyu dalam memajukan pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat, di mana kami hadir dalam acara yang luar biasa, yaitu pengresmian gereja yang ke-12 yang dibangun oleh keluarga Wagyu Lasut ini. Selanjutnya saya akan membacakan firman Tuhan, mengawali kesaksian saya dalam Kisah 2 ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa saya diberikan kesempatan untuk berbicara? Apa hubungannya antara Balai Karangan dan KMC Villa Permata Kaliasin Singkawang? KMC Villa Permata Kaliasin Singkawang didirikan oleh Dr. Epistel Simatupang dan Dr. Lori Simatupang yang adalah anak dari Ibu Lain Wagyu atau keluarga Wagyu Lasut, yang dapat dikatakan bahwa KMC Villa Permata adalah anak dari Balai Karangan. Ini luar biasa. Tidak terasa kami dengan dibantu oleh Pendeta Muda Maruli Sarumpair STH dan juga Ibu Eliana telah memasuki bulan ke-10 melayani di KMC. Tepatnya tanggal 13 Maret 2020 kami tiba di KMC Villa Permata Kaliasin Singkawang. Perlu diketahui bahwa KMC Villa Permata dilengkapi oleh sarana gedung gereja, gedung pertemuan atau serbaguna, gedung kantor, pastore dan guest house, serta asrama. Juga ada tanah lapang yang luas untuk tanam menanam dan lapangan olahraga, dapat dikatakan seperti sebuah kampus kecil. Owner dari kampus ini adalah keluarga Dr. Epistel Simatupang Wagyu, yang adalah anak dari Ibu Lain Wagyu Lasut. Sesungguhnya mendengar kesaksian dari Ibu Lain Wagyu Lasut dan hamba Tuhan yang sudah melayani Balai Karangan, maka pelayanan kami masih jauh di bawah dibandingkan dengan pengalaman dari Ibu Lain dan hamba-hamba Tuhan yang berdedikasi di Balai Karangan dan tempat-tempat lainnya. Menakjubkan memang mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Walaupun demikian, kami akan menyaksikan pengalaman kami yang tidak seberapa dahsyat ini, yang mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Tantangan kami yang pertama adalah bagaimana kami dapat melayani sementara pandemi COVID-19 sedang merebak di seluruh dunia, termasuk pelosok tanah air Indonesia, tentu saja termasuk kota Singkawang. Hanya dengan doa, maka Roh Kudus membuka jalan bagi kami untuk memulai pelayanan di KMC dibayangi COVID-19. Dimotivasi oleh firman Tuhan di atas, maka kami bertekad dengan pertolongan Tuhan mau mewujudkan agar KMC disukai semua orang. Karena hanya dengan demikian maka jiwa-jiwa akan ditambahkan oleh Tuhan. Tentu saja supaya KMC disukai oleh masyarakat di sekitarnya, maka kami berupaya untuk mempraktekkan penginjilan dengan metode Kristus, yaitu bergaul dengan masyarakat, menunjukkan rasa simpati terhadap mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Hidup yang terbaik halaman 137. Pada awal kami berada di KMC, baru ada kami 4 orang yang anggota GMAK, yakni saya dan istri serta pendeta muda MP Sarumpair STH dan Ibu Eliana. Kemudian pada awal akhir Juni yang lalu bertambah 4 dari anak-anak asrama menjadi 8 anggota. Kami bergumul untuk bisa Tuhan buka jalan memperkenalkan dengan masyarakat yang ada di kompleks KMC, yaitu Perumahan Villa Permata atau Kaliasin Luar atau Kecamatan Sedau atau Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Kami mulai bagi-bagi flyer tentang kesehatan dan protokol kesehatan menghadapi COVID-19. Walaupun hanya dari pintu pagar, ada yang mau didoakan. Dengan demikian kami mulai dikenal. Dengan dukungan dana dari Makarios,
kami mulai mengunjungi tetangga-tetangga, terutama mereka yang kurang mampu, untuk membagikan sembako beberapa kali, membagikan baju layak pakai, mengantar orang yang sakit ke rumah sakit, mengunjungi orang yang sakit ke rumah sakit, tentu saja sambil berdoa di rumah mereka dan membawakan firman Tuhan. Kami juga aktif mendekati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di kota Singkawang, sehingga kami diterima dalam komunitas PPHTGD Singkawang, Persatuan Pendeta dan Hamba Tuhan Gereja Garis Depan Singkawang, yang diketahui oleh Pendeta Billy Manuke dari Gereja Pantekosta. Dari sana kami mendapatkan informasi-informasi yang penting tentang keberadaan gereja-gereja Kristen di kota Singkawang, mendekati dan bersahabat dengan pemerintah dan yang terkait dengan keagamaan. Oleh karena itu, maka keluarlah rekomendasi untuk KMC sebagai rumah doa dan pusat kegiatan keagamaan GMHK KMC yang ada di Villa Permata. Tidak berapa lama kemudian setelah gedung gereja memenuhi syarat protokol kesehatan pencegahan COVID-19, maka oleh Departemen Agama Kota Singkawang, Rumah Doa Singkawang mendapatkan rekomendasi untuk gereja boleh dibuka untuk bisa beribadah secara tatap muka. Itu sebabnya pada waktu dibuka banyak yang datang di rumah doa. Mereka adalah sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang ada di kota sekitar KMC, yang sebagian besar mereka yang sudah kami layani dengan membagikan sembako, baju layak pakai, dan pelayanan kesehatan gratis. Sampai sekarang ini sudah kurang lebih 22 sahabat kehadiran orang dewasa dan anak-anak, 50 sampai dengan 65 orang yang hadir yang hadir di dalam rumah doa, dan pada umumnya adalah suku Tionghoa. Setiap kali ibadah dilaksanakan, kami menyiapkan nasi kotak untuk yang hadir dan untuk dibawa pulang ke rumah karena belum diizinkan untuk makan bersama dengan kapasitas yang banyak orang. Demikian juga acara pemuda sore hari dan lesber Jumat malam serta ibadah Rabu malam selalu dihadiri oleh teman tamu-tamu anak remaja, bahkan orang tua dari kompleks KMC Villa Permata. Untuk memancarluaskan penginjilan, maka oleh keluarga Dr. Simatupang Wagyu membuat program yang sungguh sangat luar biasa, menampung anak-anak Dayak dari daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat, yang keberadaan mereka difasilitasi mulai dari asrama, uang sekolah, serta konsumsi makan mereka. Untuk sementara tahun 2020 diterima 7 anak, 3 diantaranya beragama Katolik. Setan tidak suka dengan program KMC ini, sehingga pada awal-awal mereka berada di asrama, ada seorang anak asrama yang sering kesurupan. Kami bergumul berdua bersama tengah malam mengusir roh jahat ini daripadanya. Kadang kami panggil Pendeta Luki Tinenti untuk membantu kami karena dia mengenal anak ini dan asalnya, dan dia mengenal orang tuanya dari daerah asalnya. Puji Tuhan, dia bisa disembuhkan dari pengaruh roh jahat. Karena yang paling penting menjaga nama baik KMC, jangan sampai rusak oleh hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Untuk lebih meningkatkan persahabatan dengan warga Villa Permata dan sekitarnya, maka dibuatlah acara pembangunan tabiat anak yang dilaksanakan setiap hari Minggu sore, Selasa dan Kamis sore, yang setiap eventnya dihadiri oleh anak-anak sekitar 25 sampai dengan 30 anak. Dan juga pada tanggal 16, 17, 20 Agustus 2020, untuk kesekian kalinya Dr. Epister Simatupang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, lengkap dengan alat kesehatan seperti USG, tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Ada kurang lebih 120 warga yang memeriksakan kesehatannya, menjadikan KMC semakin dikenal. Pada tanggal 17 Agustus 2020, atas inisiatif anak-anak asrama, atas dorongan dari anak-anak dan remaja pelajar dan siswa di kompleks KMC, untuk pertama kali diadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang diikuti oleh semua anak pelajar sampai SD, SMP, dan siswa SMA yang ada di kompleks Villa Permata. Ini menarik sekali dan menyedot perhatian warga, dan banyak mendapatkan support dari orang tua yang ada di kompleks Villa Permata. Karena untuk pertama kalinya setelah ada Villa Permata dilaksanakan upacara 17-an. Sorenya acara yang tidak kalah penting, yaitu lomba berhadiah mulai dari makan kerupuk, tarik tambang, lari karung, badminton, voli, yang diikuti oleh warga yang ada di sekitar KMC, dan banyak sekali warga yang menyaksikan acara ini. Malamnya anak-anak muda dan remaja berkumpul di asrama guest house untuk mengadakan malam gembira bersama. Dalam perawatan kami ke rumah-rumah keluarga Tionghoa, kami menemukan seorang anak namanya Afong, berusia 12 tahun, yang masih duduk di kelas 5 SD, tersiram air panas dan berasal dari keluarga yang kurang mampu.
karena dia menderita luka bakar yang cukup parah. Kami langsung berinisiatif untuk membawa dia ke rumah sakit untuk diobati. Puji Tuhan, setelah beberapa kali dirawat jalan di rumah sakit, dia sembuh total. Dan dampaknya dia bersama poponya, serta ibunya, kakak dan adiknya, hampir setiap Sabat berada di rumah doa atau di gereja. Untuk meningkatkan pengaruh KMC, maka sejak awal September telah dibuka kelas membaca dan menulis. Karena dari apa diketahui banyak anak yang sudah kelas 3 bahkan kelas 5 SD, tapi belum bisa baca dan nulis bahasa Indonesia karena mereka berbahasa K. Pada awalnya masih sedikit yang datang, sehingga hanya dibuka kelas pagi yakni Senin sampai dengan Kamis. Tapi lama-kelamaan setelah merasakan manfaatnya, dari yang nggak tahu baca nulis sekarang sudah bisa, maka pengaruhnya makin luas. Awal Oktober dibuka kelas hingga sampai 4 shift, pagi dan sore, dan sampai hari Jumat atas permintaan orang tua murid. Bahkan sekarang sejak awal Oktober sudah dibuka kelas bahasa Inggris dan matematika. Dan pengajarnya adalah mantan guru TK Makarios, yaitu Ibu Pendeta, Ibu Edson Filmen. Oleh karena pengaruh anak-anak yang belajar bisa baca dan nulis dengan waktu yang singkat, maka makin banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka untuk belajar. Akhir-akhir ini sebelum mulai pembelajaran, mereka didahului dengan baca Alkitab karena mereka sudah bisa baca dan tulis. Puji Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan dan doa kita, semua murid-murid ini diizinkan orang tua mereka untuk bisa bergereja pada hari Sabat dalam acara sekolah Sabat anak. Pada tanggal 24 Juli 2020, oleh Ketua Wilayah Kalimantan Barat Pendeta Roy Hutasoy, KMC Villa Permata Kaliasin telah diresmikan menjadi cabang sekolah Sabat. Puji Tuhan, dan aktif mengikuti seluruh program wilayah. Pada tanggal 1 sampai dengan 7 diadakan pekan doa, dan kehadirannya tamu-tamu setiap malam 50 sampai dengan 60 termasuk anak-anak. Hasilnya telah dibaptiskan di kolam baptisan KMC 4 jiwa, termasuk 3 anak asrama yang beragama Katolik. Antara lain adalah saudara Arifin yang disembuhkan dari gangguan provinsial. Dalam acara pekan doa itu sempat dihadiri oleh tamu kita yang terhormat, yaitu Ibu Susibu sebagai anggota DPRD Kota Singkawang, dan juga Subranto, anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat. Kedepan, kalau kita konsisten tetap menanam kebaikan dengan peduli kepada kebutuhan warga, maka kebaikan yang kita tanam ini akan bertambah dan akhirnya berubah dan siap untuk dipanen. Kita akan disukai semua orang, kata firman Tuhan dalam Kisah 2 ayat 7. Dan Tuhan yang akan menambah jumlah mereka yang akan diselamatkan. Misionari kita di Singkawang akan menjadi basis misionari ke tempat-tempat lainnya yang ada komunitas Tionghoa seperti Sambas dan Ketapang dan lain-lain. Saat ini sudah ada beberapa keluarga dan pemuda remaja yang jadi tamu tetap hadir setiap Sabat di rumah doa KMC, termasuk keluarga Pendeta Doni Sompik yang tidak pernah alpa setiap Sabat ada di gereja mengikuti ibadah, bahkan sering diberikan kesempatan untuk mengambil bagian khotbah. Puji Tuhan, pelayan kami sudah ada yang membantu, yaitu keluarga Tommy Thomas. Lalunya mereka bergereja di Pontianak, Jembatan Kapil. Setelah mengetahui ada gereja di Villa Permata, maka saat ini aktif bergereja dan membantu. Isinya kebetulan pianis dan juga anak-anaknya punya talenta musik. Puji Tuhan, mengirimkan keluarga ini ke KMC. Demikian kesaksian iman yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi kita semua, walaupun tidak sedahsyat kesaksian dari Ibu Lein dan juga hamba Tuhan yang menjadi pionir-pionir di Balai Karangan. Tuhan memberkati kita semua.